Jadi kenapa Bapak Ibu, ibu-ibu ini kepo? Karena dia pengen dapat ilmu, cuma salah pengetahuan akhirnya bentrok ya. Jadi ada ilmu yang perlu kita tahu, ada yang enggak. Lalu ciri-ciri orang yang diberkahi hidupnya di dunia, apa ciri-cirinya? Ini ciri-ciri Bapak Ibu diberkahi hidupnya hari ini ya. Apa ciri-cirinya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Biasa yang ngaji di pesantren dulu kitab kuning itu pojok bagian atas tuh ada tulisan kecil, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, siapa yang Allah berkahi hidupnya hari ini, maka dia hari ini pasti suka ngaji, suka berilmu. Jadi cek, kata Sayyidatuna Aisyah, tidaklah bertambah hariku melainkan bertambah ilmuku. Nah, sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Ya, tenang, ada YouTube. Saya diprotes oleh beberapa orang ketika kita dulu pernah mengatakan satu bab ilmu mengenal Allah lebih utama daripada 1000 sujud. Ngamuk-ngamuk tuh yang ahli ibadah. Gimana ini ajaran sesat? Loh, bukan sesat. Ente nggak tahu beda dengan sesat. Ya, ini dalilnya ada. Hadis kedua di kitab ini riwayat Imam Tabarani, kualitasnya sahih, beliau mengatakan wahwa sahih ya. Apa kata Nabi SAW dari Sayyidina Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, qalilul ilmi khairun min kathiril ibadah. Ilmu yang sedikit mengenal Allah lebih baik daripada ibadah yang banyak. Coba dari tadi duduk sudah berapa menit? Sudah 1 jam. Coba duduk zikir 1 jam, kuat nggak? Itu hebatnya ilmu, Pak. Hebatnya ilmu meringankan badan. Biasanya duduk 15 menit itu kakinya udah kesemutan. Ini dari tadi ibu-ibu cuma beberapa orang yang kesemutan. Paling kaki gajah, sama aja. Coba duduk zikir, nggak ada orang tahan 1 jam tuh jarang, kecuali lagi suluk, lagi itikaf. Di sini itikaf, cuma pindah tempat tidur. Ya, cuma beberapa, coba hari 1, hari pertama, kedua, oke. 1 jam pertama dia itikaf, itu mesti Quran, hadis, Quran, zikir, tasbih. Tahu-tahu ada yang datang, ya bro, tasbih itu bid'ah, tasbihnya ditaruh, Quran. Ngantuk, tidur, pindah tempat tidur, tapi lumayan. Tadinya tidur di rumah, sekarang tidur di masjid ya. Kalau saya udah puas tidur di surau, dari kecil saya tidur di surau. Ya lumayan lah, pindah tempat tidur ya. Qalilul ilm, sedikit ilmu membuat orang betah. Jadi kenapa Bapak Ibu, ibu-ibu ini kepo? Karena dia pengen dapat ilmu, cuma salah pengetahuan akhirnya bentrok ya. Jadi ada ilmu yang perlu kita tahu, ada yang enggak. Urusan-urusan yang sifatnya enggak perlu kita tahu, mending kita enggak tahu. Orang suami istri baik-baik aja sekian tahun, tapi karena salah satunya kepo urusan lakinya atau bininya, akhirnya mereka tengkar. Maka kata guru-guru kami, ada hal yang kamu nggak perlu tahu walaupun kamu menikah, walaupun kamu saudara. Jadi kita nggak perlu tahu untuk hal-hal yang kita nggak perlu tahu. Imam Al-Ghazali menyebutkan ilmu itu yang mulia. Ilmu apa yang paling bagus? Kedokteran. Bagus ya? Kalau nggak ada kedokteran, sakit gimana? Bagus ya kedokteran? Bagus benar. Ilmu arsitek, bagus nggak? Handasah. Kalau nggak ada, nggak jadi masjid ini. Jalan-jalan nggak jadi, tata kota nggak bagus. Tapi jika ada negeri tata kotanya nggak bagus, berarti itu negeri nggak diurus oleh orang yang pakar tata kota.
Coba bayangkan, kata Imam Ghazali, dirimu seperti suatu kota. Kalau tidak diurus, tidak diatur dengan ilmu tata kolbu, tata diri, coba bayangkan amburadurnya. Amburadur. Ya. Mekah Madinah itu walaupun pusat, itu kalau nggak ada Mekah Madinah, Saudi nggak tahu dia. Kita ngapain ke Saudi? Tapi itulah hebatnya negeri. Tapi Bapak Ibu kalau ke sana, kita dari tahun kapan sampai sekarang, lalu lintasnya begitu aja. Watak orang Arab ketika mereka nyetir, Masya Allah ya. Yang penting jangan mukul ya. Mobilnya udah peot-peot ya, betul-betul amburadur. Tidak mau mencerminkan mereka ini umat Nabi Muhammad SAW dalam pengertian umat yang mengikuti pola Nabi Muhammad SAW. Berantakan ya. Masih rapian kita di Jakarta walaupun macet tiap hari. Kita macet tapi nggak amburadur. Mereka nggak macet tapi amburadur, Pak. Ini zigzag ya. Di kota suci. Jadi di kota suci orang-orang tidak berhati suci tetap saja bermasalah. Masuk masjid, iblis tetap saja iblis. Ya, benar nggak? Tapi tenang ya. Masuk tempat maksiat, kalau malaikat tergoda nggak? Sama ya, kira-kira begitu. Semoga kita diberikan hal-hal yang mirip dengan mereka, amin ya rabbal alamin. Wa kafa bil mar'i fiqhan idza 'abidallah ya. Cukuplah seseorang itu disebut berpengetahuan idza abadallah. Abada berarti arafa. Jika dia kenal Allah. Cukuplah orang itu disebut berpengetahuan jika dia kenal Allah. Ya. Untuk menguasai satu negeri, dulu ada misionaris datang ke Nias untuk menguasai Pulau Nias. Si misionaris ini menikahi anak kepala suku, maka Pulau Nias langsung kemudian berhasil dikristenkan. Itu baru di dunia, Pak. Baru di dunia. Para habaib baik zaman-zaman Ashraf ya, Sayyid dulu sebelum habaib Hadramaut datang, mereka awal datang ke negeri ini, itu langsung yang mereka tuju pasar, lalu penguasa. Maka dari dulu seperti Sunan Ampel itu dia bukan hanya sebagai ulama tapi juga orang yang memerintah di negeri itu. Itu buah dari apa? Mereka menguasai pemerintahan, menguasai pasar, modalnya, lalu menguasai pemerintahan, akhirnya menguasai umatnya. Nah, kalau manusia mengenal Allah, yang punya dunia ini siapa? Allah. Kira-kira dunianya datang nggak? Kita datang ke rumah orang kaya, datang ke rumah orang kaya, PDKT ke satpamnya atau PDKT ke yang punya? Kayaknya belagu bener, ternyata yang dideketin security-nya. Maaf mas, saya bukan yang punya. Tapi kalau dekat sama yang punya gimana? Nanti masuk, apa kata dia? Udah kamu makan apa saja yang kamu mau. Ini tuh kamar, pilih mana kamar yang kamu mau. Paham nggak maksudnya? Orang kalau kenal Allah, apa kata Allah? Wahai hambaku, ini dunia itu rendah. Kamu ambil susu kamu, yang penting kamu kenal aku. Jadi kapan Allah mempercayakan dunia kepada makhluk? Kalau Allah sudah percaya, orang ini tidak akan terpedaya oleh dunia. Gitu. Saya mau nitip motor ke seseorang, tapi saya curiga nih orang suka maling motor, mungkin nggak? Ntar dia bilang setelah sebulan, kapan kamu nitip ke saya? Ini punya saya ini. Kan sekarang bisa aja, ya BBKB-nya diganti kan. Kita nggak akan nitip barang kepada orang yang khianat. Barangkali itulah Allah tidak akan titip dunia kecuali kepada orang yang Allah percaya dia tidak khianat. Terus mungkin pertanyaannya, kenapa ada orang kaya dan dia tidak menyembah Allah? Itu mereka bukan kaya,
Mereka mengira dirinya kaya. Coba lihat orang kaya kan enak-enak aja di rumah. Sampai sekarang dia enggak kok. Masih keluyuran cari ini cari itu, enggak. Masih sibuk, bahkan masih korupsi. Tanda dia bukan raja dunia, tapi dia anak buahnya dunia. Kayak ada paling benar aja kita ngomong ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini banyak riwayat-riwayat yang lain ya, riwayat yang Ibnu Abdul Bar ya. Kalau di Ibnu Abdul Bar ini Bapak Ibu, kenapa saya ngajar pakai kitab? Kata orang nggak keren ngaji pakai kitab. Yang keren itu ceramah dengan retorika yang bagus seperti Julian MZ gitu ya. Saya bilang cuma sederhana. Bapak Ibu ini sudah nggak sempat nyantri, bener nggak? Pesantren kilat udah nggak umurnya. Lulusan pesantren kan, pesantren kilat udah nggak umurnya. Terus gimana? Kita harus buat program di masjid-masjid yang biasa dibuka di pesantren, sekarang dibuat dikemas untuk pengajian umum. Kalau pesantren itu kan nggak ada pengulangan yang banyak, kitabnya jalan terus ngalir. Coba kalau nggak pakai kitab, yang diomongin bulan lalu diomongin lagi sekarang. Bapak Ibu ngomong, kayaknya ada kaset yang diulang deh. Tapi kalau ngaji kitab, pengulangannya untuk hal yang urgent, sedangkan materinya nggak diulang. Dan itu spirit pesantren ya. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak pernah nyantri atau dulu pernah nyantri, yang sudah pernah nyantri silakan bernostalgia. Yang belum, kira-kira beginilah salah satu model orang ngaji di pesantren. Ini pengajian namanya pengajian pasaran. Pengajiannya nggak ada ujiannya. Kalau santri, jadi ada santri lepas, ada santri mukim. Kalau mukim ada ujiannya. Ini kalau kita uji nih Ustadz Karnali, bulan depan saya pastikan sisa 3 orang aja. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyah. Pelajarilah ilmu. Siapa yang pelajari ilmu karena Allah akan menumbuhkan rasa segan kepada Allah, rasa takut kepada Allah ya. Wa talabuhu ibadah. Datang ke sini dihitungnya sama seperti ibadah, seperti sholat, seperti haji, seperti umrah ya. Ada yang datang pakai motor, pakai mobil, pakai angkot. Ada yang pakai jalan kaki nggak? Beneran jalan kaki dari parkiran ke sini. Pintar bener ya. Wa muzakaratuhu tasbih. Apa tasbihnya orang lagi ngaji? Ketika dia muzakarah. Muzakarah itu saling mengingat, membaca, mengulang-ulang, itu muzakarahnya.